orang yang mempunyai traumatik dan di dalam rumahnya banyak dikunjungi oleh kelabang dan cicak. Saya memilih angka kelahiran nomor 24. Ibu Lena, seorang ibu yang lahir di tanggal 24. Korban guna-guna. Badan sakit dan sekujur badan gatal-gatal. Menurut pengakuannya, ada seseorang yang ingin membunuh keluarganya. Karma buruk apa lagi yang selalu menaungi hidup Ibu Lena? Assalamualaikum Bunda Lena. Betul ya? Lahir tanggal 24 bulan Maret. Oke. Ibu sehat kabarnya? Sehat. Sehat ya? Oke. Dan Roy silahkan. Ya, saya merasakan di sini ada sesuatu aura yang saya curigai di sini. Dan saya melihat di sini banyak energi gelap dan black magic di sini. Saya ngerasa kamu dihantui dengan hal-hal seperti ini sepanjang tidur. Apakah itu betul? Awal mula, ibu nggak merestuin dia menikah. Karena apa? Ibu sayang anak. Mas, kamu kapan nikahin aku? Besok pun juga aku bisa nikahin kamu kok. Bener. Tapi kamu tahu kan keadaan aku kayak gimana? Aku pengangguran, aku nggak ada kerjaan. Emang orang tua kamu mau ngebiayain kita punya pernikahan? Iya, mereka pasti mau kok. Nanti aku minta mama papa biayain seluruh biaya pernikahan kita. Kamu yakin? Iya. Aku nggak bisa merestui Alia nikah sama Edi. Karena Edi masih pengangguran. Kasihan nanti Alia. Nak Edi, sebaiknya Nak Edi sekarang pulang. Gak bagus laki-laki main ke rumah anak gadis sampai larut malam. Tanpa tante suruh, aku juga mau pulang kok. Emang tante kira aku betah di sini? Mas. Kamu dengar sendiri kan? Ibu kamu nggak setuju sama hubungan kita. Jadi buat apa lagi? Hah? Apa Mas? Aku nggak mau putus sama kamu. Nggak bisa putus sama aku. Aku juga nggak bisa kalau kayak gini terus, ngerti kamu? Mas! Mama, kenapa tega sih ngomong kayak gitu sama Mas Edi? Aku tuh maunya nikah sama dia. Alia, apaan kamu ini? Biarin aku mati. Aku nggak sanggup hidup menderita sama Mas Edi. Kamu nggak boleh melakukan perbuatan yang dibenci sama Allah. Kalau aku sampai mati itu salah Mama. Mama tega. Masa Mama nggak bisa ngebiarin aku hidup bahagia sih, Ma? Biarin aku mati aja. Mama sayang sama kamu, Nak. Karena itu Mama nggak mau masa depan kamu hancur. Edi itu orang yang nggak baik. Dia nggak punya masa depan. Lupain dia, Nak. Lupain. Enggak, Ma. Aku maunya nikah sama Mas Edi. Mama harus ngerestuin aku nikah sama Mas Edi. Alia! Saya terima nikah dan kawinnya Alia binti Hasan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Alhamdulillah. Amin. Ini teh buat kamu ya. Diminum. Astagfirullah. Kenapa, Mas? Kamu jadi istri yang bener dong. Kamu bikin teh aja pahit kayak gini. Aku tuh kehabisan gula, Mas, dan aku nggak punya uang. Minta sama orang tua kamu. Mas, kamu kan sekarang udah jadi suami aku. Bukannya kewajiban suami nafkahin istrinya. Dari awal kan kamu udah tahu kan? Aku pengangguran, aku nggak punya pekerjaan. Aku harus punya duit dari mana? Udah sekarang kamu minta uang dari orang tua kamu sekarang.
cepet. Bukan, Pak. Kehidupan Alia akan seperti ini. Selama Edi nggak punya pekerjaan, uang akan menjadi pemicu pertengkaran keluarga mereka. Assalamualaikum. Siapa lagi tuh? Udah deh, aku aja yang buka pintu ya. Kamu istirahat aja. Waalaikumsalam. Papa. Ya ampun. Ayo, masuk. Aduh, seneng banget. Mama sama Papa cuma mau melihat keadaan kalian. Kita baik-baik aja kok. Mas, lihatnya ada mama papa. Mama, papa, duduk dulu ya. Nggak usah Alia. Mama sama Papa cuma sebentar aja kok. Oh ya, alhamdulillah kebetulan Mama sama Papa ada rezeki sedikit. Ini Mama mau kasih uang buat kalian bikin usaha. Gitu dong. Ibu kalau kasih duit itu yang ikhlas. Ibu ikhlas gak nih kasih duit? Lagi ibu mau kan anak ibu bahagia? Sudah seharusnya sebagai orang tua kalian juga membantu saya, membantu Alia. Ibu itu cuma nasihat. Kamu nggak pantas bicara seperti itu sama kami. Kalau bapak kesini cuma niat untuk ceramah, ya, dan merendahkan harga diri saya, lebih baik bapak ke masjid aja, ceramah di masjid jadi ustaz. Mas, ini mama papaku loh, Mas. Kok ngomongnya gitu sih? Udah mah, mendingan kita pulang aja, ya. Ya udah aku anter. Mah, Ya, antar. Bu, mampir Bu ke warung saya, sana kok. Kamu lihat kan, dari tadi orang cuma lewat kayak setrikaan aja, tapi nggak ada yang mau mampir ke tempat kita. Semua pada ke tempat ibu kamu. Mas, kalau dagang itu harus sabar. Terus sabar gimana lagi? Aku curiga nih, pasti ada sesuatu di tempat warung ibu kamu. Riasnya Bu, 1 kilo gulanya. Iya Bu, sebentar. Iya. Cepetan Bu, saya lagi masak Bu. 1 kilo gulanya dong. 1 kilonya. Antar ya dong. Makasih Bu Lena. Sama juga ya. Kopinya Bu, sekalian. Ya, kumpul semua ya. Makasih. Pasti mertuaku sudah menghasut semua orang untuk belanja di warung dia. Tapi lihat aja, ini nggak bakalan aman. Setelah ini, semua pelanggan bakalan berlari ke tempat aku. Saya juga melihat di sini ada gambaran telinga. Ada gambaran telinga di sini. Apakah memang kamu merasakan banyak gatal-gatal yang keluar dari telinga? Awal mula nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Dari 2 bulan sampai 3 bulan dibarangin sama kupingnya itu ngeritik. Kayak seperti ada semut masuk gitu. Iya. Terus ibu berusaha berobat ke rumah sakit. Bolak-balik dikasih obat tidur. Terkadang bisa tidur, terkadang tetap nggak bisa tidur. Maksud kedatangan saya kemari, Mbah, saya nggak tahu kenapa, Mbah. Warung saya itu selalu sepi, Mbah. Sementara mertua saya selalu kedatangan pembeli. Bagaimana caranya, Mbah, supaya warung saya jadi ramai dan laris manis? Itu soal gampang. Yang penting ada ininya. Kalau itu Mbah nggak usah khawatir, Mbah. Sudah saya siapkan semua. Kamu bawa foto mertuamu? Kalau foto saya tidak bawa, Mbah. Tapi saya ada fotonya di handphone saya. Apakah bisa, Mbah? Gak apa-apa. Yang penting foto mertuamu. Kamu tunggu sebentar. Iya, Bang. Ingat. Pokoknya apa yang disampaikan oleh Simbah harus malam ini juga aku kerjakan. Yang namanya jodoh pasti nggak akan kemana.
kamu sekarang. Mama, kenapa? Sakit kupingnya. Iya, kupingnya kenapa? Coba dilihat, Pak. Ini. Ada apa kok? Udah, sekarang Mama mendingan istirahat tidur lagi ya. Papa lanjutin sholat dulu ya. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya merasakan di sini ada sesuatu aura yang saya curigai di sini. Dalam penerawangan batin saya juga sudah mencatat beberapa poin-poin di sini. Cicak yang sering bermunculan di sini berkaitan dengan ilmu hitam. Dan kelabang di sini adalah kiriman dari orang. Dan saya melihat di sini adalah kiriman dari tetangga kamu. Itu yang saya lihat di sini. Tetapi ada satu muncul nama di sini adalah Dedi dan Priyo. Itu siapa ya? Apakah kamu mengenal Dedi dan Priyo? Dedi sama? Priyo. Kalau Priyo nggak kenal, tapi bukan Dedi mungkin. Apa Edi? Di sini saya ngelihat ada kata Dedi or Edi. Edi ya? Edi. Edi adalah seorang pelakunya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Pak, tolong, Pak. Kenapa sih bisa jatuh kayak gini? Hati-hati. Kenapa sih? Kenapa? Ha? Ada apa? Ada kelabang sama kecoa, Pak. Banyak banget, Pak. Kecoa sama kelabang mana? Nggak ada apa-apa kok. Papa nggak lihat apa-apa. Pak, tadi banyak banget ada di situ. Terus kesini juga, Pak. Udah. Mama, udah. Sekarang ini Papa perhatikan kamu tuh sering banget ngelamun. Hah? Ada apa sih, Ma? Mikirin Alia? Udahlah, Alia itu sekarang udah menikah, Ma. Nggak usah dikhawatirkan, ya. Yaudah, Papa ke dalam dulu ya. Masih ada yang diurus, ya. Si Papa kok nggak percaya juga. Astagfirullahaladzim. Ibu mau belanja apa? Bu, ke depan warung ibu ada kuburannya sih. Iya, serem banget. Itu ada perempuan rambut panjang, mukanya serem banget lagi. Kita pergi aja yuk. Jangan belanja di sini. Iya. Serem nih. Serem ah. Bu, belanjanya Bu. Serem gimana? Ini ada kuburan. Ada cewek. Ibu. Mau belanja apa? Mau belanja di sini, Bu. Kenapa? Ada apa? Ada kuburan. Di mana tuh ada kuburannya? Di situ. Di mana? Ayo, Bu. Iya, bentar ya. Yuk kita pulang ya. Bu. Serem apa sih? Mah, itu anak kecil itu kenapa? Iya, tadi itu ibu-ibu juga pada belanja, terus anak kecil juga katanya ngeliat ada kuburan, terus ada perempuan, Pak. Kuburan apa sih, Ma? Orang nggak ada apa-apa kok. Loh, kok Mama juga merasa serem ya, Pak? Udah lama, Mama tuh terlalu dibawa perasaan. Nanti juga mereka belanja lagi kemari ya, Ma ya. Udah. Udah sekarang kita mendingan masuk ya. Ayo. Bu, 100.000? Ya. Wah, ini dong. Ini ya? Iya. Semuanya? Iya. Ada uangnya 50.000? Iya. Akhirnya, sekarang semua pelanggan mertuaku lari ke tempatku. Makasih ya. Iya, tunggu sebentar. Alia. Iya? Warung ibu kamu serem banget. Masa di depan warung ada kuburan? Kuburan? Iya, nggak mungkin lah, Bu. Saya ngeliat sendiri, Neng, dengan mata kepala sendiri. Di depan warung ibu kamu ada kuburan, serem tahu. Kasih tahu ya, Neng ya. Pindahin, Neng. Iya, nanti aku bilangin. Yaudah ya, Neng ya. Makasih ya, pindahin ya, bilang ibu kamu ya. Mas, ini hasil dagangnya. Mas, aku pergi ke rumah Mama dulu ya. Apa? Aku pergi ke rumah Mama dulu. Boleh ya? Ke rumah Mama? Iya, Mas.
penting nih. Kalau kamu ke rumah mama, siapa yang jagain warung? Mas kan bisa jagain warungnya sementara buat aku. Oh, gitu. Kalau gitu kita pulang aja yuk. Biarin aja warungnya sepi aja, biar pada ambil semua barang. Enggak gitu juga, Mas. Ya udah, jangan banyak ngomong dong kalau gitu. Aku capek, aku mau tidur. Ya, dari tadi aku berdiri di sini terus. Emang kamu kira aku satpam? Yaudah, kamu jaga warung sana. Nanti juga bentar lagi ada yang beli, liatin aja. Bunda Lena, saya melihat di sini banyak sekali gambaran hewan. Ada kelabang juga, ada cicak juga, dan kemudian saya menggambarkan satu sosok jin. Saya juga menjelaskan di sini ada hawa kematian, banyak energi gelap dan black magic di sini. Kok tumben sepi banget ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini ada di kuburan. Lepasin. Bismillah. Tolong! Tolong! Kamu kenapa? Hah? Tolong, Mama takut tadi. Mama pas di warung, ada banyak cicak. Terus Mama lari. Untungnya Mama ada di kuburan, Pak. Mama takut, Pak. Kuburan? Iya, Pak. Mama takut, Pak. Biar tahu rasa. Mertua nggak tahu diri. Jangan seenaknya lo nyakitin hati gua. Rasain lo sekarang. Cerita ibu nih, saya maksudnya rasanya terdengar tidak asing sama kehidupan saya sebenarnya. Betul. Saya yakin anak ibu yang menikah sama Mas Edi ini anak kesayangannya. Iya. Apa yang dilakukan Mas Edi ini bagi saya adalah kesalahan besar. Karena jika seorang ibu tidak merestui, artinya Allah juga tidak merestui. Mas, kamu nggak capek? Tidur yuk. Kamu ngapain di sini? Kan mau kangen sama kamu. Kamu duluan aja sana. Tapi Mas. Tapi apaan sih? Kamu denger gak sih kalau aku bilang? Kenapa sih kamu gak pernah denger omongan aku? Hah? Sana kamu, pergi! Aku masih ada urusan. Orang ngomong gak pernah dengerin. Sudah terlanjur. Mas Edi sudah menjadi pilihanku. Dan sekarang aku harus menanggung resikonya. Kenapa kamu mesti di sini? Sekarang kamu rasain ini ya. Aduh, Pak. Mama kenapa, Ma? Pak, ini badan Mama kok kayak tusuk-tusuk sama jarum gitu, Pak. Aduh. Yaudah. Kalau gitu kita ke dokter ya sekarang ya. Gak apa-apa. Bentar juga reda. Gimana, Ma? Udah, Pak. Alhamdulillah. Udah reda, Pak. Yaudah, kalau gitu
Mama istirahat ya, tidur ya. Enggak usah, Pak. Mama mau sholat dulu aja. Mama udah nanggung, udah wudu. Papa udah sholat belum? Iya, udah. Pernah waktu sholat malam, sekitar jam 1 malam, ibu sholat, baca-baca ya wirid gitu ya. Terus besok pagi sejadahnya ibu kan belum ibu ambil kan? Pas diambil sama suaminya ibu mau sholat subuh itu ada cecak mati gosong di situ di sejadah ibu. Mama ketiduran. Mama, bangun, Ma. Udah subuh. Iya, Pak. Mama ketiduran. Udah sholat subuh dulu ya. Ya, Mama wudu dulu ya, Pak. Kok sejadahnya gerak-gerak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok ada cicak? Ya Allah, ada kelabang. Ma! Mama! Mama sini, Ma! Iya, Pak. Ma, coba lihat. Kok banyak cicak di kamar kita, Ma? Ada apa ini? Itu di atas tempat tidur, Ma. Ya Allah. Astagfirullah. Kenapa ini? Ibu sabar ya, sabar. Satu. Sabar, tenang. Ibu, ya. Udah tenang, semua pasti dilayani. Sabar. Ya, aku beli telur kilo, berasnya seliter. Iya ya. Oh iya, ini ya. Ma, udah tutup. Iya, Pak, tutup. Mama kenapa? Kok kelihatan sedih? Akhir-akhir ini warung kita tuh sepi, Pak. Kemarin aja yang beli 1-2 orang. Terus hari ini sama sekali nggak ada pembeli, Pak. Ya udah lama, mungkin belum rezeki kita hari ini. Oh iya, Mama ini kan jago masak. Gimana kalau mulai besok Mama jual makanan? Setuju nggak? Oh iya, Pak. Iya, boleh, Pak. Yaudah, sekarang kita masuk ya. Rasain kamu mertuaku, Hasan. Mertuaku yang paling apa dia ya? Paling kere sekarang. Kenapa tetangga-tetangga lebih memilih belanja di warung aku? Padahal harganya jauh lebih mahal dibanding warung ibu. Mas, aku mau minta uang. Kan barang-barang di warung kan udah banyak yang habis. Kamu pegang uang ini? Yang ada kalau kamu pegang uang ini, habis semua di tangan kamu, ngerti? Tapi Mas, aku beli bahan-bahan buat warung itu dari mana? Itu urusan kamu. Mau dari mana, kek mau dari mana. Ya kalau perlu kamu minta aja sama orang tua kamu. Kamu tahu ini hasil apa? Hasil keringat aku sendiri. Hasil usaha aku sendiri. Uang aku tinggal dikit. Aku nggak peduli. Udahlah. Aku capek. Aku mau cari angin segar dulu.
Kamu manajer di sini? Oh iya mas. Coba cewek yang itu kamu panggil ke sini. Beres mas, tenang aja. Ya, ntar ya. Sheila, Kamu lihat di sana. Sheila. Kamu boleh pergi. Oke. Sheila. Stella. Kamu lagi free? Kamu ikut aku ya? Hari ini Ibu Rupiah, besok pagi Ibu mandi, Ibu lihat di paha Ibu ada bulat-bulatan 3 butir, seperti ada yang keluar begitu. Di paha Ibu, di sanalah Ibu terus berhenti dari gatal-gatal. Berlanjut ternyata habis gatal-gatal itu berjalan-jalan di badan, seluruh badan. Ini seperti kelabang ya. Sering lihat kelabang. Astagfirullahaladzim. Benjolan apa ini? Wah, Papa! Ah! Bapak teriak-teriak. Wah, ini lihat Pak, kaki Mama. Ma, ini udah gak wajar ma. Udah. Aduh, Pak, ini gerak-gerakin Pak. Mendingan sekarang Mama duduk aja dulu ya. Wah, ini gimana nih Pak? Tenang ma ya. Mau minum dulu. Ma, mendingan sekarang kita ruqyah mandiri aja, ya. Ayo kita berdoa sama-sama. Iya Pak. Ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ma kenapa lagi, ma? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kelabang, ma. Ya Allah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wa ilahukum ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ma, udah hilang, ma. Kelabangnya nggak ada, ma. Alhamdulillah Pak. Udah nggak ada Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih. Astaga, itu kan setan yang dari tanah kuburan yang aku taruh di depan warung mertuaku. Kenapa dia malah menyerang istri aku sekarang? Pergi kamu dari sini. Lepasin istri gua. Bangun. Mas, masa aku lihat kuburan dan hantu sih di depan warungnya Mama? Ayo sekarang kita pulang. Enggak. Kita harus kasih tahu Mama. Enggak apa sih? Hah? Kamu nggak mau dengerin aku? Tapi apa? Ayo kita pulang. Ayo. Masuk. Masih sakit. Ngapain kamu kelayapan tanpa izin suami kamu? Pakai acara ke rumah orang tua kamu, ha? Kamu mau ngelaporin aku? Kamu kira aku takut, iya? Apa maksud kamu? Apa? Aku apa? Masuk kamu! Diam! Diri! Bener kata ibu. Aku nggak akan pernah bahagia sama Mas Edi. Suatu sore itu ibu ceritanya asar jam 4 mau goreng bakwan udang di belakang di dapur. Tiba-tiba ada lalar hijau datang. Pas dipukul itu kok pada saat itu juga kok berdatangan adalah berpuluh lalar hijau itu ke dapur tempat ibu menggoreng. Seru aja, gede banget itu lalat ya.
tentara tuh mau menyerang, Ma. Mus, hilanglah dari mana sih? Banyak banget. Dari mana sih? Asap ya? Ya Allah, rumahnya Bulena kebakaran. Lagi, Pak. Ya Allah. Rumah kita. Astagfirullah. Ya Allah. Ma. Bu, ada apa, Bu? Tolong, Pak. Rumah saya kebakaran, Pak. Tolong, Pak. Astagfirullahaladzim, kemana? Pak, tolong, Pak. Kebakaran, Pak. Rumah kita kebakaran, Pak. Ini ujian dari Allah, Ma. Kita harus ikhlas. Terus kita mau tinggal di mana, Pak? Ya udah, Ma. Untuk sementara waktu kita tinggal di rumah Alia aja dulu. Mas, Mas, ada kabar buruk. Rumah mama papa kebakaran. Untuk sementara, boleh ya mereka tinggal di sini? Nggak ada. Tapi kan Mas, kita ada kamar satu lagi. Kalau aku nggak ngizinin emang kenapa? Tapi Mas, Mama lapar. Ya udah, aku siapin makanan dulu ya buat mama papa ya. Tunggu. Nggak ada. Mereka udah besar. Mereka bisa cari makanan sendiri. Kucing aja bisa kok. Masa mereka nggak bisa? Tapi Mas, mereka kan mama papa aku. Udah lama. Lebih baik kita urungkan niat kita untuk nginap di sini. Daripada kita nginap di sini, harga diri kita diinjak-injak. Menantu gak tahu diri. Ayo, Ma. Gitu ya? Kamu nangis? Hah? Nangis? Kok cengeng? Cengeng? Hah? Pak, terus gimana dong, Pak? Tadi di musola ada pengajian. Mama udah lelah, Pak. Mama mau tiduran, terus kita mau tidur di mana? Ya udah, gini aja, Ma. Gimana kalau kita pulang dulu ke rumah? Ya siapa tahu aja masih ada tempat buat Mama tidur di sana, ya? Ya udah, Pak. Ya udah. Kepala ini hujan, tapi ibu lihat seperti itu nggak ada apa-apa. Yang menghujan itu kena muka perih, seperti luka. Gimana caranya saya kalau tidur siang malam saya dihujanin? Nggak ada waktu istirahat, nggak ada. Terus kalau di rumah mau masak, aktivitas, nyuci, apa itu tetap ibu kehujanan. Muka saya tutupin mukena. Sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, apa boleh buat gitu. Rumah kita sekarang hancur. Kita mau tidur di mana, Pak? Ya sudah, kalau begitu sementara kita tidur di sini aja ya, Maya. Apa, Ma? Ada air hujan, Pak. Perih, Pak. Air hujan nggak ada. Itu, Pak. Ya udah. Kalau gitu Papa tadain ya, biar nggak kena air hujan. Udah, Mama tidur lagi. Mumpung Mas Edi tidur, aku harus cari mama papa. Kasihan, mereka pasti belum makan. Mereka pasti balik ke rumah.
Kamu mau kemana, ha? Aku mau cari mama. Cari papa mama? Tolong, Mas. Tolong apa? Biarin aku cari mama, papa kasihan. Enggak ada urusan, enggak ada kasihan-kasihan. Ayo ikut. Masuk kamu ke dalam. Masuk ke dalam. Kamu berani melawan suami kamu. Mas, buka! Diam kamu di dalam. Aku harus pergi cari mama, papa. Stella? Mas Edi, ih nggak nyangka kita ketemu di sini. Kemana aja sih Mas? Aku kangen tahu. Masa sih kangen? Modus aja kamu ah. Beneran Mas. Ya udahlah nggak usah dipikirin kan, yang penting aku sekarang ada di sini ya kan. Aku lagi bete banget masalah rumah. Mas! Ini kerjaan kamu ya? Istri kamu kurung di rumah sedangkan kamu enak-enakan sama dia. Hah? Siapa dia? Siapa? Cukup. Ya, dia nggak salah. Ngerti kamu? Aku istri kamu. Kamu sadar dong. Aku tuh dulu rela mati buat kamu. Dulu. Jangan bicara dulu. Ya, sekarang zaman udah berubah. Mas, jangan. Minggir kamu! Mas! Mas Edi! Mas Edi! Tapi saya tidak mau seuzon juga. Iya. Tetapi orang ini memang sakit hati sekali sama kamu, sama ibu, dan satu keluarga. Dia ingin menghancurkan hidup kamu. Ibu Lena ada masalah apa sama yang namanya Edi ini, Bu? Ibu mau minta maaf. Kalau ada orang yang tersakitin sama saya gitu. Edi itu adalah menantu saya. Ya Allah, apa lagi sih, Ma? Pak, berita! Aduh, jangan cepat. Ayo, Allah. Pak, berita banget, Pak. Aduh, berita. Muka kamu merah-merah. Pak, berita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Tolong, Pak Ustadz. Ada apa ini? Katanya ada air hujan, tapi saya nggak lihat ada air hujan, Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a fis samawati wal ardi wa la yuhituna wal ardi. Allahu akbar. Alhamdulillah, gangguan gaib itu sudah hilang, Pak. Aduh, kepalaku udah pusing banget. Pusing? Ayo minum lagi. Minum. Awas! Awas! Apa ini, ha? Keluar. Tolong. Terima kasih banyak ya atas bantuannya. Ya, sama-sama, Bu. Apa yang terjadi sama Edi? Astagfirullahaladzim. Edi, kamu kenapa? Hah? Tat, tolong aku, Tat. Tolong singkirkan binatang-binatang ini, Tat. Astagfirullah. Ternyata Anda yang sudah mengguna-guna mertua Anda. Tat, ngomong apa sih, Tat? Maaf, ini berdasarkan fakta yang saya lihat. Edi, ini adalah balasan dari kamu karena kamu sudah mengguna-gunai mertua kamu sendiri.
Aidi berbalik sama kamu kan? Maaf ya, Nak Edi. Kalau Nak Edi tidak mau minta maaf sama mertua Nak Edi dan tidak mau mengakui semua kesalahan Nak Edi, maaf, saya nggak bisa bantu Nak Edi karena kuncinya ada pada diri Nak Edi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu akbar. Terima kasih, Coach. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Oh, jadi ini semua ulah kamu? Hah? Keterlaluan kamu. Aku sampai ngancem Mama kalau aku bakalan bunuh diri buat nikahin kamu. Alah, apaan kamu ini? Biarin aku mati. Aku nggak sanggup hidup menderita sama Mas Edi. Kamu nggak boleh melakukan perbuatan yang dibenci sama Allah. Kalau aku sampai mati itu salah Mama. Mama tega. Masa Mama nggak bisa ngebiarin aku hidup bahagia sih, Ma? Oh ya, alhamdulillah kebetulan Mama sama Papa ada rezeki sedikit. Ini Mama mau kasih uang buat kalian bikin usaha. Gitu dong. Ibu kalau kasih duit itu yang ikhlas. Ibu ikhlas gak nih kasih duit? Mereka udah berkorban banyak buat kita. Apa balasan kamu? Kamu guna-gunain Mama aku. Tenang Nak Alia, tenang. Jangan emosi, tenang. Aku minta maaf. Aku janji aku gak bakalan ngulangin kesalahan itu lagi. Aku janji. Gampang banget kamu minta maaf, ha? Pak, saya minta maaf. Maafin saya ya. Pak, Bu, tolong maafin Nak Edi. Allah saja maha pemaaf. Kenapa kita sebagai hambanya nggak bisa memaafkan kesalahan orang? Baik. Saya akan maafin kamu. Tapi awas, kalau sampai kamu mengulanginya lagi. Alia, ikut aku pulang sekarang. Yuk! Aku nggak mau pulang sama kamu, aku minta cerai. Ayo ikut aku pulang. Udah. Ternyata tadi kamu cuma pura-pura, ya? Dia istri aku, ya. Jadi aku yang berhak, bukan Bapak. Dia anak saya. Saya tidak rela anak saya diperlakukan seperti itu. Atau saya laporkan kamu ke polisi. Silakan laporin. Emang aku takut? Aku nggak takut. Ya. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Pergi! Mama. Ibu bilang sama anak ibu, kamu boleh menikah sama siapa saja, nggak pilih golongan apapun, tapi Mama cuman minta carilah suami yang bekerja gitu, buat menghidupin ke depan. Nanti kamu menikah punya anak, itu semua terbukti. Kehidupan dia sekarang susah, jadi ibu kasihan sama anaknya ibu. Saya ingin ibu untuk lebih bisa menerima dan berlapang dada di sini. Saya merasakan jujur terus terang 1 dari 1000%. Saya merasakan kebaikan ibu sangat baik sekali dan tulus terhadap siapapun. Namun banyak orang yang nggak suka sama kamu dan termasuk menantu kamu. Iya. Tetapi yang saya harapkan di sini biarkan saja orang-orang tersebut tidak suka sama kamu dan saya ingin berlapang dada terhadap Edi ini. Saya kan merasakan ibu, saya mencium bau masakan di sini. Saya merasakan bau sambal, bau apa? Apakah kamu bergelut juga bisa masak dan seperti itu? Makanan. Iya, memang ibu masak maksudnya buat. Hebat sekali dalam bidang masakan ya. Ya boleh Nak, Neng Alia duduk aja biar saya yang kerjain ya.
Pokoknya semuanya beres, nanti kita semua yang kerja. Ya udah Bapak, biar Kasih ya, Bu. Ya. Pak akan lagi lebih baik sekarang tidak ada di dalam. Ya Bu Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga Pak Ustadz, kami sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan bapak-bapak ibu-ibu untuk membantu kami. Ya, terima kasih banyak sekali lagi ya mengucapkan ya. Ya, sama-sama Pak. Yang namanya kita hidup bertetangga harus saling bantu-membantu. Iya Pak Ustadz. Tolong menolong dikala kita tertimpa musibah. Iya Pak Ustadz. Inilah Terima kasih. sifat kekeluargaan kita. Alia kemana sih? Dia pergi nggak pamit-pamit sama aku. Dia nggak tahu apa perut aku lapar. Terlaluan punya istri kayak gini. Udah nggak tinggalin duit. Kurang ajar. Tinggalin kontrakan saya sekarang juga. Kamu sudah 2 bulan nggak bayar kontrakan. Tapi Alia belum pulang. Apa-apaan tapi-tapi? Nggak ada tapi-tapi. Sekarang pergi, sekarang juga. Apa-apaan sih? Sekarang pergi. Atau saya laporkan ke RT RW. Iya, sebentar ya Bu. Sama teh Bu. Iya Bu. Iya, semua. Sama teh jangan tenang. Sabun. Rumah kembali ramai. Cepetan ya. Tempat begini ya. Kamu lapar? Kalau kamu masih lapar ya? Maling di sini. Ini minumnya. Maling mah jangan di sini. Udah ibu-ibu. Gimana sih? Seorang ibu tidak merestui, artinya Allah juga tidak merestui. Betul sekali. Karena seorang ibu itu kan adalah suara dari Sang Maha Pencipta ya. Intinya untuk mengalahkan ini semua, timbulkan lagi cinta-cinta. Harus disemikan kembali di dalam keluarga sampai ke anak cucu. Ya, berdoa bersama, saling memaafkan. Anggaplah besok lagi mau Idul Fitri, Bu. Iya. Sungkeman. Dan Sebenarnya sangat biasa itu. ibu sering main sih, kalau datang kita salaman biasa aja. Tapi kita nggak tahu hati orang kan? Maka dari itu harus bicara hati ke hati. Itu kuncinya. Kita udah sering mendengarkan bahwa jodoh, rezeki, maut itu ada di tangan Allah. Tapi kadang kita sulit menerimanya. Saya yang di awal menentang pernikahan anak saya dengan calonnya, saya tidak menyangka hal itu membuat calon mantu saya sakit hati dan mengguna-guna saya. Saya berharap mantan menantu saya itu juga bisa memetik pelajaran dari kejadian ini dan menyadari kekeliruannya bahwa hidup ini tidak bisa bergantung pada orang lain. Saya harap semua orang bisa belajar dari pengalaman hidup saya agar mencari rezeki yang halal dan berkah.